Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera mahasiswaku semua, dan semoga kita dalam keadaan sehat semua. Oke, baiklah, di sore ini kita akan belajar terkait pemeriksaan kadar gula darah atau pemeriksaan kadar glukosa darah dan penyuntikan insulin. Sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan kadar gula darah atau kadar glukosa darah, kita ada baiknya kita tahu dulu apa sih pemeriksaan kadar gula darah itu sendiri dan apa sih penyuntikan insulin itu sendiri. Pemeriksaan kadar gula darah atau pemeriksaan kadar glukosa darah itu merupakan pemeriksaan kadar gula dalam kandungan darah. Ini ada beberapa jenis pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Pemeriksaan kadar gula darah sewaktu ini tanpa mempertimbangkan kapan si pasien atau klien makan. Kemudian kalau yang kedua ada, jadi bisa dilakukan kapan saja. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kadar gula darah puasa. Ini dilakukan pada klien atau pasien yang dalam kondisi puasa. Biasanya ini dilakukan di pagi hari setelah sebelumnya malam berpuasa itu sekitar jam 10, kemudian jam 6 pagi diperiksa, jadi kurang lebih 8 jam. Kemudian ada darah 2 jam setelah makan. Ini biasanya dilakukan pada pasien atau klien sebelumnya pasien itu puasa kurang lebih. Setelah dia makan, setelah itu tunggukan 2 jam tanpa makan minum lagi, baru dilakukan pengecekan kadar gula darah postprandial. Kemudian ada pemeriksaan kadar gula darahnya 2 sampai 3 bulan terakhir. Setelah itu ini biasanya bertujuan untuk apa? Pemeriksaan kadar gula darah itu dilakukan untuk apa sih? Atau bertujuan untuk apa? Yang pertama biasanya kita lakukan untuk mengetahui efektivitas dari obat diabetes terhadap kadar gula darah pasien. Kemudian pemeriksaan kadar gula darah juga bertujuan untuk mengidentifikasi ketercapaian terapi obat yang diberikan pada pasien terhadap kadar gula darahnya. Kemudian juga untuk mengidentifikasi kadar gula darah baik tinggi maupun rendah pada seseorang. Kemudian juga untuk memantau pola hidup atau terapi, misalnya olahraga yang teratur dan juga pola makan. Bagaimana pada efek dari olahraga dan pola makannya terhadap kadar gula darah. Kemudian diindikasikan pada siapa atau dilakukan pada siapa pemeriksaan kadar gula darah ini. Biasanya diindikasikan pada yang pertama biasanya seseorang yang dengan gejala hiperglikemi atau gejala peningkatan kadar gula darah. Itu yang bagaimana pasiennya? Itu biasanya orangnya akan mudah haus, kemudian sering berkemih apalagi pada malam hari atau berkemih berlebih. Kemudian rasa lelah yang berlebih. Kemudian bisa juga pada luka yang sulit sembuh atau sukar sembuh. Jadi tak kunjung sembuh lukanya. Itu yang ditakutkan adalah terjadi peningkatan kadar gula darah. Kemudian pada siapa lagi? Pada orang dengan indikasi yang akan memiliki tanda dan gejala hipoglikemi. Tanda dan gejala hipoglikemi itu seperti apa? Tanda gejala hipoglikemi itu seperti cemas yang berlebih atau cemas, kemudian berkeringat yang berlebih, kemudian rasa lapar, baru makan udah rasa lapar lagi. Kemudian apalagi bisa pada misal penurunan kesadaran atau nampak bingung atau linglung. Kemudian biasanya pemeriksaan ini untuk siapa lagi? Biasanya diindikasikan pada siapa? Bisa juga pada ibu hamil. Ya. Oke, kita balik tadi pada pasien yang dengan peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemi. Biasanya kalau dilihat, kemudian setelah diperiksa ternyata peningkatan
dalam peningkatan ini biasanya akan diberikan terapi atau obat diabetes atau obat gula. Dalam pemberian ini biasanya orang yang tahap pertama adalah obat oral. Tapi kalau misalnya obat oral diberikan tapi sudah tidak reaktif atau tidak berfungsi lagi di dalam tubuh si pasien, biasanya akan dilakukan dengan penyuntikan insulin yang akan juga nanti kita lakukan. Nah, jadi penyuntikan insulin ini biasanya dilakukan pada pasien yang sudah tidak sensitif lagi terhadap obat oral diabetes. Ya. Nah, jadi sekarang adapun alat-alat yang akan kita gunakan. Adapun alat yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan kadar gula darah ini dan penyuntikan insulin yaitu yang pertama adalah glukotes, ya. Jadi glukotes ini mestinya untuk kita dalam pengecekan kadar gula darah. Nanti sebelumnya kita lakukan kalibrasi sebelum digunakan. Kemudian pen ini untuk waktu penusukan ngambil darahnya. Jadi nanti waktu penusukan itu biasanya yang kita pilih adalah jari manis atau jari tengah. Itu yang tepat untuk penyuntikannya. Kemudian stick kadar gula darah ini, ya, memang stick ada beberapa stick, tapi yang kita gunakan adalah stick kadar gula darah. Kemudian ada jarum atau lancet, jarum untuk penyuntikan yang nanti kita masukkan ke dalam pen ini. Ada handspoon, setelah itu swab alkohol atau kita gunakan alkohol langsung. Kemudian yang kita gunakan adalah ini dia pen insulinnya. Jadi di pen insulin ini kita lihat kapan kadar luarsa atau expired dari insulinnya. Nah, di sini masih tertera 2003, masih bisa dipakai. Kemudian tepat untuk pasien siapa. Jadi di sini nanti bisa kita buka, bisa kita lihat apakah ada penggumpalan. Jadi di sini nanti untuk penyuntikan insulin itu ada beberapa lokasi yang bisa kita lakukan untuk penyuntikan insulin. Lokasinya itu yaitu pada bagian lengan atas, baik kanan maupun kiri. Ya, itu biasanya bisa sekali dilakukan penyuntikan di bawah, kemudian di atas. Jadi diikuti searah jarum jam. Kemudian di daerah pusat. Di daerah pusat ini dia kita ikuti searah jarum jam. Ya, kemudian paha, baik paha kanan, paha atas, paha bagian kanan maupun kiri. Sama dia ikuti jarum jam. Kemudian daerah bokong atau deltoideus. Ya. Oke, sekarang kita langsung melakukan tindakan pemeriksaan kadar gula darah. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Benar ini dengan Ibu Novi. Umurnya berapa Ibu? Kayak mana kabarnya hari ini Bu? Apa yang dirasakan? Udah makan Ibu? Udah makan tapi masih lemas. Baiklah ya Bu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Ya Bu, untuk pertama sekali kita lakukan adalah desinfeksi. Kemudian kita memakai handspoon. Yang pertama, kita akan melakukan kalibrasi alat dulu, yaitu dengan memasukkan pinnya. Kita kalibrasi dulu. Oke. Ya. Oke, setelah kita kalibrasi,
penyuntikan kita akan mengganti jarum dengan laser. Kita ambil lasernya. Kemudian sebelum kita masuk ini, kita ambil pasca protokol. Ibu mau jari tengah atau jari manis? Jari tengah. Mohon maaf ya Bu. Jadi sebelumnya kita tekan dahulu, kumpulkan, kita tekan. Tuh. Ya. Kemudian, ya Bu, kita masukkan sticknya. Oke, terlihat. Kemudian kita tusukkan. Sedikit ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya kedalamannya di sini. Jangan terlalu dalam. Kita lihat ukurannya. Jangan terlalu dalam. Kalau dalam nanti nyerinya sangat berlebih. Kemudian atau jangan terlalu rendah. Jadi dia tidak bisa keluar darahnya. Jadi di sini sedang. Ini saya pakai ukuran 3. Oke, kemudian kita tekan. Setelah kita tekan, kita ambil ya pada ujungnya, kita ambil. Oke, kita tunggu kurang lebih 10 detik. Hasilnya 10 detik keluar, ternyata ternyata kadar gula darah ibu lebih dari 200. Di sini ada 250. Ya, sekarang kita akan melakukan penyuntikan insulin, Bu. Baik, setelah itu kita letakkan, kita lepas. Ini yaitu dalam penyuntikan insulin, ya. Di sini nanti kita atur. Kita lihat apakah ada keruh atau dia menggumpal. Biasanya kalau ada menggumpal, misalnya di sini ada menggumpal, biasanya bisa kita lakukan, kita letakkan pen insulin ini di kedua telapak tangan, kemudian kita mixing, kita putar sebanyak 10 kali agar dia tercampur 10 kali. Oke. Saat mau pemberian, tetap kita pantau lagi adalah kadaluarsa, kemudian nama si pasien dan juga umurnya. Kita pastikan apakah memang ini obat untuk pasien yang akan diberikan. Kita pastikan ya, sesuai dengan afisnya kita pastikan dulu. Ternyata memang benar ini untuk Ibu Nopi, usianya 35 tahun. Di sini sebanyak 10 unit. Saat akan kita berikan, kita atur di putaran ini sebanyak 10 unit. Ada di sini pengaturannya. Untuk banyaknya atau kadarnya ini biasanya tergantung dari tinggi rendahnya kadar gula darah. Ini ditentukan, dipantau. Jadi kalau memang kadar gula darah meningkat, saat pemberian insulin ditambah atau ditingkatkan. Atau kadar gula darahnya sudah mulai menurun, bisa dia diturunkan penggunaan insulinnya. Oke, sekarang kita akan mencobanya. Biasanya akan kita lakukan adalah di sini yang umum adalah di sekitar lengan atas. Itu bagian bawah. Kalau sebelumnya udah dilakukan bawah, berarti yang bagian atasnya. Oke, mohon maaf Bu, silakan duduk. Atas itu dia akan searah jarum jam. Jadi dari bawah kemudian bisa di atas. Nanti selanjutnya bisa juga di daerah lengan yang ini, yang lengan kanan, lengan kiri.
kemudian bisa daerah pusat paha, kemudian daerah bokong atau daerah deltoideus. Saat penyuntikan pastikan sini jarumnya. Kemudian saat kita akan gunakan, ini biasanya kita langsung kita buka, ya kan? Kemudian biasanya kita suntikan adalah sebanyak 90 derajat. Setelah kita suntikan 90 derajat, baru kita tekan sampai habis. Setelah penyuntikan habis 90 derajat ini, baru kita cabut. Ingat, dalam penyuntikan, ya, setelah penyuntikan ini tidak boleh, setelah penyuntikan tidak boleh ditekan. Biasanya kita misalnya suntik IM, suntik vitamin atau apa. Setelah penyuntikan biasanya kita gosok, ya, biar obatnya jalan. Kalau di sini tidak, kita hanya membersihkan sekitarnya, tapi tidak kita tekan, ya. Setelah itu udah, biar aja obatnya, jadi tanpa penekanan. Ya, sudah selesai. Jadi baiklah, di sini silakan duduk, Bu. Gimana, Bu, ininya rasanya sekarang? Oke, atau ada yang mau Ibu tanyakan? Oke lah ya, mungkin itu aja. Nanti untuk yang berikutnya kami pantau lagi untuk kadar gula darah itu, ya. Oke, sekarang kita selesai. Jadi alatnya dulu, ya. Kalau obat yang ini masih ada lagi, biasanya kita simpan lagi yang khusus pasien, kemudian kita rapikan. Cuci tangan lagi. Kita dalam melakukan tindakan penyuntikan insulin, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari perasa tindakan yang kita lakukan tadi tentang pemeriksaan kadar gula darah dan penyuntikan insulin? Saya persilakan. Saya izin bertanya, Bu. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa pemeriksaan kadar gula darah itu ada 4 jenis. Jadi saya ingin bertanya, pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan setelah berpuasa itu biasanya ditujukan kepada pasien yang bagaimana, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bella. Tadi saya ada menjelaskan tentang beberapa jenis pemeriksaan kadar gula darah. Ya, jadi pemeriksaan kadar gula darah biasanya untuk yang pertama misalnya pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Ini biasanya kita lakukan, ya, misalnya pada pasien yang memang tiba-tiba aku kok merasa lemas, sering berkemih, nggak kering-kering gitu lukanya. Biasanya pada orang yang belum pernah atau sudah pernah tapi belum ada dia mengalami pernah mengalami peningkatan kadar gula darah. Jadi tiba-tiba ingin tahu aja gitu berapa sih kadar gula darahnya, atau aku sudah berkemih aja mau lihat gitu. Itu pada pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Kemudian biasanya kalau setelah dilakukan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu, ternyata kadar gula darahnya itu tinggi atau di batas normal atau di atas di batas normal. Biasanya untuk pemeriksaan lanjutannya untuk lebih lagi sensitif biasanya akan dilakukan pemeriksaan kadar gula darah puasa. Itu tadilah yang misalnya biasanya umumnya orang pagi. Jadi malam dari jam 10 dia puasa, nanti jam 6 dia dicek kadar gula darahnya kurang lebih selama 8 jam untuk melihat benar-benar apakah memang dia sudah diabetes gitu. Kemudian nanti kalau lanjutannya lagi itu tadi yang postprandial, ternyata dia waktu setelah puasa dicek pun memang tinggi atau di batas normal, udah dia di atas normal, maka akan dilakukan juga dengan postprandial, apalagi dia dalam kondisi terapi atau pemberian obat terapi, ya. Kemudian nanti kalau pemeriksaan HB1AC itu biasanya dilakukan di rumah sakit pada pasien-pasien dalam perawatan. Kalau
pasien-pasien dalam perawatan itu perlu untuk lihat nilai rata-rata 2-3 bulan terakhir kadar gula darahnya. Apakah dalam batas normal, apakah normal atau selalu tinggi gitu. Oke, setelah itu adakah lagi yang lain? Ya. Nilai normal pemeriksaan kadar gula dalam darah itu berapa Ibu? Dan batas usianya dari umur berapa gitu? Oke, ya. Sekarang kita berbicara untuk yang dewasa, ya. Secara umum sering kita lihat ya. Itu pemeriksaan kalau kadar gula darah sewaktu, kita lihat dalam batasnya. Kalau kita katakan seseorang itu udah diabetes atau sakit gula lah secara umum, itu biasanya di atas sama dengan 200 atau lebih. Jadi sama dengan lebih di atas 200 mg per desiliter. Itu udah dikatakan diabetes. Kemudian kalau dia pemeriksaan kadar gula darah puasa, itu biasanya untuk pemeriksaannya dengan nilai di atas sama dengan di atas 126 mg per desiliter. Itu seseorang itu dikatakan sudah DM. Kemudian kalau postprandial tadi, hasil pemeriksaan postprandial atau 2 jam setelah makan, itu untuk nilai dia dikatakan sudah diabetes itu sama dengan lebih 180 mg per desiliter. Ya, kemudian kalau habis 1 AC itu pemeriksaannya biasanya dikatakan sama dengan dan juga udah lebih dari itu dikatakan diabetes, yaitu 6%. Itulah nilai-nilai untuk dikatakan apakah Teman, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui apa sih pemeriksaan kadar gula darah itu. Jadi seperti yang dijelaskan Ibu tadi, pemeriksaan kadar gula darah adalah pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula dalam kandung darah. Jadi pemeriksaan kadar gula darah ini pada umumnya ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama itu pemeriksaan kadar gula darah sewaktu, yang mana pemeriksaan kadar gula darah ini dilakukan kapan saja. Itu biasanya hanya untuk mengetahui berapa kadar gula darah kita. Kemudian kadar gula darah, pemeriksaan kadar gula darah berpuasa. Jadi pemeriksaan kadar gula darah berpuasa ini dilakukan dengan catatan pertama pasien kita suruh dulu berpuasa kurang lebih 8 jam. Dan biasanya ini dimulai pada malam hari sekitar pukul 10. Kemudian di jam 6 paginya kita akan melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan kadar gula darah postprandial, yang mana tahapannya itu yang pertama pasien kita suruh berpuasa, kemudian setelah berpuasa kurang lebih 8 jam pasien kita suruh makan, dan setelah makan sekitar 2 jam setelah makan itu kita lakukan pemeriksaan kadar gula darah. Yang kemudian yang keempat itu ada pemeriksaan kadar gula darah HbA1c, dan biasanya dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah pasien 2-3 bulan terakhir, dan biasanya juga ini dilakukan kepada pasien-pasien yang sedang dalam perawatan. Adapun tujuan pemeriksaan kadar gula darah ini adalah untuk mengetahui apakah kadar gula darah pasien masih dalam ambang batas normal, dan untuk mengetahui terapi apa yang harus kita berikan kepada pasien yang mengalami gangguan pada kadar gula darah. Adapun indikasi dari pemeriksaan kadar gula darah ini ada beberapa indikasi, diantaranya yang pertama pada pasien yang mengalami gejala hiperglikemi. Diantaranya gejalanya itu pasien mengalami haus berlebih dan mengalami berkemih juga berlebih. Kemudian pada pasien yang mengalami hipoglikemi yang ditandai dengan pasien mengalami cemas yang berlebih, juga berkeringat berlebih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang kita lakukan untuk melakukan pengecekan kadar gula darah.
Jadi ini yang pertama ada yang namanya glukotes. Kemudian pen untuk menusuk. Kemudian ada stick atau strip. Yang kita gunakan saat ini adalah stick untuk memeriksa kadar gula darah. Kemudian ada lancet, nanti semacam jarum untuk menusuk. Kemudian ada hand spoon, ada alcohol swab. Kemudian ada kapas alkohol, dan kemudian ini ada hand sanitizer. Sebelum kita melakukan pemeriksaan kadar gula darah ini pada pasien, ada baiknya kita melakukan desinfeksi dulu, bisa mencuci tangan langsung atau menggunakan hand sanitizer. Selamat sore Ibu Novi. Gimana keadaannya Bu? Jadi di sini kita akan periksa kembali kadar gula darah. Nah, jadi kemarin kan kadar gula darah Ibu itu masih tinggi, dan setelah kita berikan terapi obat, kita ingin memeriksa kembali kadar gula darah Ibu, apakah sudah ada penurunan. Seperti itu. Jadi setelah memakai hand spoon, kita ambil pen untuk menusuk. Jadi kita ganti jarum yang sebelumnya. Putar dulu dari bawah. Seperti ini. Kemudian kita ambil jarum yang sudah terpakai ini, teman. Kemudian kita buang ke bengkok. Kemudian kita ambil jarum yang baru. Setelah terpasang, kita tutup. Untuk jarum ini kita buat kedalaman kira-kira 3 sampai 3 agar nanti ke dalam jarumnya tidak terlalu dalam. Kemudian jangan terlalu rendah juga agar darah bisa keluar. Kita ambil glikotesnya, kita kalibrasikan. Kemudian pengkalibrasian berarti ditekan dulu. Kemudian kita hidupkan alat glukotesnya. Biarkan dulu. Kemudian ditekan kembali. Kemudian kita ambil strip atau sticknya. Setelah itu kita ambil pen untuk menusuk tadi. Maaf Ibu, Ibu Novi mau pakai jari tengah atau jari manis? Jadi sebelum kita lakukan penusukan itu, kita berikan alkohol swab di tangan pasien.
pasien itu kita ambil first step, kemudian kita oleskan di jari pasien, kemudian kita tusuk. Itu. Jadi sebelum kita tusuk itu jari pasien agak ditekan agar nanti pas ditusuk darahnya keluar. Darahnya kita ambil menggunakan stick yang ada pada glukotes. Setelah itu kita tunggu sekitar 10 detik. Kita ambil kembali kapas alkoholnya, membersihkan bekas darah yang di jari pasien. Jadi ini hasil kadar gula darahnya masih sudah ada penurunan, tapi masih di atas normal. Kemarin kan hasil kadar gula darahnya itu 250, jadi ini sudah 225. Dan selanjutnya akan diberikan terapi lanjut ya Bu. Jadi setelah melakukan pemeriksaan kadar gula darah, kita rapikan alatnya. Tuh. Udah nggak usah ditutup nih. Kemudian kita buka handspoon. Kemudian setelah itu baru kita melakukan desinfeksi kembali. Baiklah, sekarang siapa yang akan mendemonstrasikan untuk penyuntikan insulin? Saya Oke, silakan Sania. baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan pemberian terapi insulin. Yang mana tadi saudara Rizky sudah menjelaskan bagaimana pemeriksaan kadar gula darah pada saudari pada ibu Nopi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemberian terapi insulin. Insulin ini merupakan hormon yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah yang ada pada kandungan darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam pemberian terapi insulin. Sebelum melakukan pemberian terapi insulin, kita kontak dengan pasien. Sebelumnya memastikan apakah obat ini merupakan betul-betul obat atas nama Bu Nopi dan umur sesuai dengan Ibu Nopi. Kemudian di sini ada untuk mengatur dosis pemberian terapi insulin kepada pasien. Nah, di sini yang kita berikan kepada Ibu Nopi ada 10 unit. Nah, di sini kita akan memberikan 10 unit. Baiklah, kemudian kita buka tutup pen, yang mana di sini akan kita lihat obatnya. Jika ada cairan ini membeku atau keruh, kita tutup kembali, kemudian letakkan di telapak tangan, kita gosok-gosok sampai 10 kali. Kemudian lihat kembali, ternyata obat atau cairannya sudah menyatu kembali. Nah, sebelum kita kontak dengan pasien, kita melakukan di sanitizer. Lakukan disinfeksi.
Baik Ibu Robi, semalam kita kan sudah melakukan pemberian terapi insulin. Nah, kan tadi sudah diperiksa kadar gula darah Ibu, tapi tetap di atas kadar gula normal. Nah, sekarang kita akan melakukan terapi insulin. Bagaimana Ibu? Baiklah, kita akan melakukannya. Kan kemarin kita melakukannya di bagian atas, bagian bawah. Nah, sekarang kita akan melakukannya tetap di bagian atas, namun di bagian atas ya. Baiklah, sebelumnya kita melakukan dispersi lagi. Kemudian kita melakukan pemasangan handscoon. Baiklah, setelah kita melakukan pemasangan handscoon, ambil pen insulin dan kemudian ambil alkohol swab. Sebelum melakukan pemberian insulin, kita Iya. Jadi di sini kalau saat mau kita melakukan penyuntikan insulin, ya di sini di daerah lengan atas, ya di lengan atas kita ambil dia di bagian atasnya, kemudian lakukan seperti cubit kulit saat menyuntikkan. kemudian ini bisa terbuka. Oke Bu, sedikit ya. Ini dulu ya. Dengan posisi 90 derajat. Nah, baru ditekan ambil ini. Kemudian kita bagian atas. Sampai dia habis. Saya melakukannya, tutup kembali. Letakkan kembali pen insulin, kemudian buang alkohol swab ke dalam mangkok, kemudian rapikan kembali alat. Kita buka handscoon, letakkan ke bengkok lagi, kemudian lakukan disinfeksi. Tindakan pemeriksaan kadar gula darah dan suntik insulin sudah sama-sama kita lakukan demonstrasi, kemudian sudah sama-sama melakukannya, diharapkan sudah paham